Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafirudz dzunub, satirul uyub, mufarrijil kurub, mukrimina bi sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tughfaru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid lisani wahdi qalbi. Allahumma absut alaina al-khair war rizq wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi nawayna ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, hadratul ulama wal qurama wal umara wal asatidzah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musholla Al-Ikhlas, yaitu Abah Kiai Lukman dan keluarga besar beliau yang punya hubungan dengan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat. Wabil khusus khadimil majlis Burdah Nuris Sofa beserta krunya, beserta para muhibbinnya. Wabil khusus semua para kiai, para kesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan tentang ilmu agama, ilmu syariat, dan mudah-mudahan hajat kita baik hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita mudah-mudahan Allah limpah ruahkan, rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang melimpah ruah, rizki yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan akidah kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihin fid darin radhiyallahu ankum ila an qala wa yanbaghi an tu'iddan nabla qabla qada'il hajah wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah wa antastabri'a minal bawli bitanahnuhi wan natri thalathan
wa bi imraril yadi al yusra ala asfalil qadib wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nadirin wastatir bi syai'in in wajadtahu wala takshif wala tukshif aurataka qabla al intihai ila mawdi'il julus wala tastakbilis syamsa walal qamar wala tastakbilil kiblata wala tastadbirha wala tajlis fi mutahadditsin nas. Kita lanjutkan bahwasanya Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tentang adab-adab seseorang ketika melaksanakan hajat atau membuang hajat, baik itu buang air kecil ataupun air besar. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya daripada adab ketika orang itu masuk ke kamar mandi hendaknya membaca doa. Paling enggak kalau memang tidak hafal tentang doa masuk kamar mandi, cukup mengucapkan bismillah a'udzubillah minasyaitonirrajim. Cukup. Syukur-syukur kalau menghafal doa masuk kamar mandi yang disebutkan di dalam kitab ini, bismillah a'udzubillahi minar rijsi an-najisi al-khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Di dalam riwayat lain Nabi juga menjelaskan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian ketika keluar, ya, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ketika keluar mengucapkan doa alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Paling enggak ya itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan tentang adab seseorang melaksanakan buang hajat. Wa yambaghi an tu'iddan nabla qabla qada'il hajat. Dan sepatutnya, selayaknya seseorang yang mau melaksanakan buang hajat, kamu wahai orang yang mau buang hajat, antu'id dan nabla, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam kamar mandi. Kemarin saya menjelaskan kalau bapak-bapak itu kebutuhannya di dalam kamar mandi biasanya apa ya? Rokok ya. Mesti itu di atas jendelanya itu udah dipersiapkan korek sama rokok ya. Ini. Bahkan walaupun jauh jaraknya, kalau lupa balik biasanya. Balik ya. Bahkan katanya saking ada orang itu mengatakan kamar mandi itu, ya, ada orang berkata sama saya itu, Bib, kadang kamar mandi ini tempat inspirasi untuk apa? Tempat inspirasi untuk mengeluarkan ide, Bib, biasanya, Bib, di kamar mandi. Disertai dengan itu. Ya. Apa yang dipersiapkan? Dipersiapkan adalah antu'id dan nablah, di sini katanya para ulama, yaitu kebutuhan yang ada di dalam kamar mandi, air ataupun batu untuk istinja. Dipersiapkan dahulu, Bu, dipersiapkan, Bu, airnya. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di kamar mandi. Jangan sampai ini biasanya ini kadang kalau udah keburu-keburu masuk langsung digas, itu udah kebutuhannya, dibuang cepet, dibuka kerannya nggak
nggak ada air. Ya. Nih, perlu dipersiapkan dulu. Masuk kaki kiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dicek dulu ibu-ibu, bapak-bapak kerannya ada nggak? Begitu. Airnya ada nggak? Ya, kebutuhannya apa aja? Batu kalau memang ada batu atau tisu. Ya. Kalau bisa mendapatkan afdolus sunnah itu mengerjakan orang istinja itu dengan 2 alat, yaitu dengan batu atau tisu, kemudian disempurnakan dengan air. Begitu. Kalau di kita dulu waktu di Hadramut di sana di Tarim masih ada sebagian kamar mandi itu ada batunya. Batu persiapan untuk istinja dengan batu baru dengan air. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sunnah. Terus kalau paling pingin singkat yaitu dengan air. Kalau dengan batu gimana, Beb? Boleh saja istinja dengan batu ya. Boleh saja orang itu istinja dengan batu. Kemudian ya ini juga jangan sampai kalau pingin dapat sunnah, Beb, gimana ini nggak ada, pingin dapat dengan istinja dengan batu sama air, nggak ada batu, nggak ada tisu, kalau ditempelkan ke tembok gimana, Beb? Wah, itu gimana hukumnya? Allah alam, nggak tahu saya itu. Apakah dia mendapatkan 2 fadilah sunnah di situ? Ya. Oke, lanjut. Wa alla tastanjiya bil ma fi maudhi'i qada'il hajat, dan hendaknya kamu wahai orang yang beristinja dengan air, janganlah kamu beristinja dengan air di tempat yang sudah engkau laksanakan buang hajat tersebut. Ya. Jangan istinjanya itu di tempat yang sudah kita buang hajat, pindah ya, pindah. Tapi kalau gimana sekarang, Bib? Kalau sekarang alhamdulillah udah modern, plung langsung ya. Jadi istinjanya di situ tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena alasannya takutnya najisnya itu menyebar atau kecipratan ya, apalagi kalau BAB, punten-punten, buang air besar. Tapi kalau udah ada klosetnya itu katanya para ulama boleh di tempat situ, karena memang alasannya supaya apa? Supaya tidak najisnya itu tidak kemana-mana ya. Kemudian daripada adab orang yang membuat hajat ini juga penting. Wa antas tabri'a minal bauli bitanahnuh wan natri salatan, dan hendaknya kamu wahai orang yang membuang hajat, apalagi buang hajat yaitu buang air kecil, hendaknya benar-benar membersihkan, antas tabri'a benar-benar membersihkan minal baul dari kencing, bitanah dengan berdehe ya, berdehe ya, berdehe itu apa bahasa ininya, ngadehem katanya ya, ngadehem gitu ya. Ya. Berapa kali? 3 kali atau sampai memang benar-benar air kencing itu sudah nggak ada. Hakikat hukum istibro ini katanya para ulama, hukum istibro itu sebenarnya sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Kalau memang benar-benar yang kotiul bol. Ya, kalau memang benar-benar air seni itu, kotoran itu memang benar-benar udah nggak keluar, udah habis. Ya, nggak. Nah, ini sunnah untuk istibro. Ya. Tapi kalau belum masih dirasa di kemaluannya itu ya, gimana? Maka wajib dia ini untuk istibro. Dengan cara apa? Imam Ghazali di sini menyebutkan berdehem dan sebanyak 3 kali, dan
karena itu diurut ya. Kemaluannya punten-punten kalau untuk laki-laki itu diurut. Di sini dijelaskan bi imraril yadil yusra alal min asfalil qadib ya, dengan ini qadib, ini batang 3 kali sambil bergeser. Intinya apa? Intinya adalah wajibnya adalah sampai benar-benar air kencing itu tidak ada. Ya. Karena ini nanti menentukan sahnya sucinya kita atau sahnya kita, wudhunya kita dan sholat kita. Ya. Dengan 3 kali atau mungkin ini cara ya, atau mungkin dengan cara yang lain. Mungkin sebagian orang dengan cara yang lain. Beb, kalau berdiri jongkok gimana? Boleh. Ya. Atau jalan 3 langkah keliling muter kamar mandi, itu bukan muter di luar ya, di dalam. Ya, yang penting ada caranya, punya cara tersendiri, sambil diurut ya. Jangan keras-keras ngurutnya, pelan, cuma ya. Biar apa? Biar benar-benar keluar, karena ini adalah nanti akibatnya dampaknya sangat besar. Dohirnya itu remeh tapi akibatnya sangat besar, dampaknya sangat bahaya. Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat itu marran Nabi SAW ala qabrin. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahuma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fayamshi 'alan namimah wa ammal akhar katanya fa innahu la yastabri'u min baulihi au kama qol. Ya. Di dalam riwayat itu Nabi Muhammad pada suatu hari jalan di tengah-tengah kuburan, mendengarkan 2 kuburan ini diadab oleh Allah. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad telinganya sangat tajam ya, mendengar. Ya. Kalau kita kan tajam kalau dengar ghibah, baru dengar aibnya orang lain, gimana ulang gitu kan. Ini Nabi Muhammad ketika jalan mendengarkan 2 kuburan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ini 2 kubur ini, 2 penduduk kubur ini, ahli kubur ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang alasannya itu adalah bukan yang sepele. Bala, bukan yang sepele, akan tetapi itu azab yang sangat dahsyat karena dia menyepelekan hal-hal yang dianggap sepele, padahal itu sangat agung. Kenapa katanya para sahabat? Kenapa kok diazab ya Rasulullah? Yang pertama adalah diazab karena ini salah satunya adalah orang ini suka berjalan ya, pergi ke orang-orang muslim itu maksudnya hanya untuk mengadu domba. Pergi menyampaikan pembicaraan orang muslim ke muslim lainnya itu dengan maksud mengadu domba. Hati-hati orang yang suka adu domba. Ya. Adu domba di zaman sekarang sangat canggih. Ya. Kalau dulu masih butuh jalan, orang adu domba sekarang butuh jalan nggak? Kalau orang-orang dulu ya untuk memindahkan di sini gini. Kalau sekarang adu domba cukup dengan duduk tiduran, cukup dengan apa? Dengan memainkan jari aja. Sebar, copas, copy paste. Enggak dibaca dulu, enggak diperhatikan, tangannya gatel kalau enggak ngirim pesan copy paste. Hati-hati karena mungkin karena
sebab jarimu ini orang bisa membunuh satu sama lain. Orang bisa memutus tali silaturahmi satu sama lain. Hati-hati dengan yang namanya adu domba. Sekarang banyak gak adu domba? Antara para ulama, antara para asatid, antara para habaib. Banyak sekarang tentang adu domba. Makanya hati-hati dengan adu domba. Ya. Karena orang yang suka adu domba itu busuk hatinya. Kotor hatinya. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan iri hati dan dengki. Karena tidak mau melihat satu sama lain ini dalam keadaan sakinah. Dalam keadaan menyayangi satu sama lain. Makanya Nabi gak salah mengatakan la yadkhulul jannata namam. Gak bakalan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Hati-hati ya. Ketika sampai kepada kita kabar, maka harus diseleksi, maka harus diperhatikan itu kabar benar apa enggak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita menyikapi, mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan para umatnya ketika datang suatu kabar, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei orang-orang yang beriman, ketika datang kepada engkau suatu kabar. Kenapa kok dikatakan kabar fasik di sini? Binaba'in. Inja'akum fasikun binaba'in. Karena orang yang menyebarkan berita yang tidak benar atau berita hoak yang di situ ada kebencian menyebabkan adu domba satu sama lain, menyebabkan kebencian kepada satu sama lain, itu dikatakan fasik. Karena memang sifatnya orang fasik itu, orang yang suka adu domba itu tidak mau antara dua kubu itu dalam keadaan aman damai, menyayangi satu sama lain. Inja aku fasikun bin. Jika datang seorang yang fasik dengan suatu kabar, fatabayyanu, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar tabayun dulu. Benar-benar ini kabar benar apa enggak? Ya. Atau memang kalau memang benar ini kabar, pantas gak untuk diberitakan kepada orang lain? Ya. Karena ketika kabar itu engkau tidak seleksi dulu benar apa enggaknya, engkau akan memvonis orang lain dengan sesuatu yang belum benar kepastiannya. Ya. Datang sama kita orang misalkan nih, ya, biasanya para ustadz, para kiai ini, jamaahnya datang, ini fulan begini, hati-hati ya, jangan sampai memvonis dulu, perhatikan dulu ya, bahkan ada salah satu orang soleh ketika ada kabar yang jelek ya, apalagi kabar yang jelek, biasanya kabar yang jelek ini kadang terlalu, sesuatu yang kecil terkadang terlalu dikasih micin ya. Terlalu ditambah-tambah ya. Lebay, ngabarinya itu lebay ya. Ada orang datang kepada orang soleh. Fulan tahu nggak, fulan itu ngomongin kamu begini. Atau fulan itu melakukan begini. Apa katanya orang soleh ini? Fulan, kalau memang benar kamu udah ghibah. Kalau memang benar kamu udah ghibah. Kalau salah kamu berarti dusta, kamu fasik. Ya.
dan kamu pengadu domba. Hatinya banyak orang sekarang yang tertipu sekarang. Banyak orang yang dulunya istiqomah hanya karena ada kabar yang memang benar-benar benar, ya, atau memang kabarnya itu salah dibungkus dengan kebenaran, padahal salah, ya, salah. Ya. Apa fatabayyanu? Benar-benar kamu ini seleksi dulu benar apa enggak, atau di dalam riwayat lain fatatsabbatu katanya. Ya, kiroah ada bacaan ayat lain itu kiroah itu fatatsabbatu, kokohlah kamu. Ya. Nah, kalau memang kokoh maksudnya apa? Kalau memang itu benar, nggak usah sebarkan. Ya. Kalau disebarkan, ya benar beb, ini kabarnya memang benar. Iya benar, walaupun benar nggak boleh disebarkan. Di dalam ayat lain Allah mengatakan yang artinya orang-orang yang suka menyebarkan kebencian atau kehinaan aib orang mukmin, maka kelak akan orang seperti itu akan mendapatkan azab yang pedih. Innalladzina yuhibbuna antashi al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ya. Kalau enggak salah seperti itu ayatnya, nanti diperiksa lagi. Ya. Artinya apa? Orang yang suka menyebarkan sesuatu kabar aibnya orang mukmin, ya benar, tapi itu adalah kalau disebarkan adalah aib, itu tidak boleh, apalagi hoak ataupun dusta wal iyadu billah. Ya, makanya perlu diperhatikan. Ya, ketika kita melihat misalkan ada aib, enggak ada, manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Jangan menganggap manusia itu jauh dari dosa. Jangan menganggap ustadz itu udah tidak terjerumus dosa atau maksum. Yang maksum hanya Nabi. Jangan katakan kiai itu tidak terjerumus kepada dosa, pasti tergelincir kepada mesti ada, ya, karena memang tidak maksum. Jangan katakan habaib atau siapa tidak terjerumus kepada dosa, pasti tergelincir kepada dosa. Tapi ingat, ketika jenengan menyaksikan orang yang terjerumus kepada dosa, apa sikap kita? Tutup itu aib. Jangan disebarkan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seseorang yang Islam, orang muslim, maka kelak Allah akan tutup aibnya juga di dunia dan akhirat. Ya. Ini perlu diperhatikan. Diadab karena sebab mengadu domba. Dan yang kedua adab apa? Adab in wa ammal akharu kana la yastabri'u min baulihi. Di dalam riwayat la yastanazzihu min baulihi au kama qol. Adab yang kedua yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ini sepele. Apa itu? Dia ini tidak benar-benar membersihkan kencingnya ketika dia buang air. Keburu-buru, tidak benar-benar dibersihkan. Kencing langsung seret. Biasanya yang kencing-kencing berdiri loh ini biasanya ini. Yang kencing-kencing berdiri itu wah udah. Ya. Enggak keluar benar. Ya. Makanya kalau kencing itu dianjurkan disunahkan untuk jongkok. Ya. Untuk jongkok ya. Diperhatikan ini ya. Kenapa kalau orang itu enggak beb? Kenapa? Iya karena dia ini tidak benar-benar, biasanya itu jalan 1 langkah 2 langkah keluar lagi itu cek. Ya. Nah, itu wudunya tidak, mungkin wudunya sah, tapi ketika sholat dia membawa najis, najis. Ya. Dan itu semuanya kita tahulah apa yang ada pada diri kita. Makanya enggak perlu memvonis orang, enggak.
kita lebih tahu keadaan kita lebih tahu onderdil kita ya. Ya. Kita lebih tahu onderdil kita, makanya harus hati-hati ketika buang air kecil. Ya. Apalagi air besar juga. Ya. Apa katanya tadi itu? Berdehem dan mengurut kemaluannya 3 kali di bawah begini. Yang lain ya. Kita punya cara-cara tersendiri. Mungkin atau apapun ya. Atau apapun ya. Yang penting kita tidak keluar dari kamar mandi, memang benar-benar air kencing itu udah terputus nggak keluar. Tapi juga jangan terlalu berlebihan ya. Jangan terlalu menyepelekan dan juga jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu mengundang was-was ya. Mengundang was-was ya, giliran kayak gitu was-was, giliran soal wudu no itu giliran makanan, giliran duit dihelep ini halal langsung ya, giliran sholat nah, ini hati-hati, was-was, jangan sampai was-was. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau memang udah yakin ya, kalau udah yakin udah, jangan ragu, sudah yakin sudah nggak ada. Nah, pingin katanya para ulama, kalau pingin benar-benar yakin caranya, dianjurkan ambil air dipercikkan ke sarungnya 3 kali. Nanti kayak apa? Nanti kalau ada bahasa apa ini? Oh ini bahasa percikan tadi itu, percikan air, bukan bahasa apa? Bahasa kencing, air kencing. Ya, ini dianjurkan 3 kali. Ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Cukup ya untuk lebih meyakinkan lagi. Begini para ulama ya. Ketika buang air kecil. Wa in kunta fis sahra Wa in kunta fis sahra fab'ud an uyunin nadirin. Apabila engkau ini orang yang beristinja bukan di kamar mandi, ya. Orang yang istinja bukan di kamar mandi, apa? Di tempat yang terbuka, yaitu mungkin di padang pasir atau di kebun atau di ladang yang memang benar-benar tempat itu bukan tempat toilet atau seperti sungai ya. Apa? Fab'ud an uyunin nadirin, maka menjauhilah kamu dari pandangan orang-orang yang melihat ya. Mata orang-orang yang memandang. Bu, di sini ada sungai enggak, Bu? Udah enggak musim ya orang cuci baju di sungai atau buang hajat di sungai. Kalau dulu masih jarang, tapi alhamdulillah sekarang ya. Itu Allah, kadang ini sungainya orang awam itu kayak Las Vegas kadang. Bahkan melebihi Las Vegas kadang. Kamar mandi dan itu biasa terkadang ya. Terkadang sampai saya ini ada desa itu namanya desa saking terkenalnya, memang kebanyakan orang di situ mandinya adalah di sungai dan buang hajat di sungai. Namanya kali itu namanya Kali Bokong, betul-betul. Waliyadzubillah. Hati-hati ya. Ketika buang hajat itu menjauh dari pandangan manusia kalau memang buang hajatnya di tempat yang terbuka, bukan kamar mandi ataupun toilet. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan auratnya kita ini dengan orang lain. Wajib ini hukumnya ya. Wajib loh hukumnya ini menjauh. Karena membuka aurat itu, kalau buka aurat kita sendiri itu makruh, tapi kalau membuka aurat dilihat orang lain hukumnya haram. Ya. Ini wajib ya untuk menjauh ya. Ini untuk apa? Untuk supaya tidak terlihat aurat kita atau hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri kita. Ya.
Nah, begitu juga orang yang di kamar mandi, yang punya kamar mandi, udah tersedia kamar mandi, harus punya siasat juga, punya cara. Masuk kamar mandi juga jangan langsung ya, apalagi kalau lagi sakit perut, nyalain apanya? Kerannya. Nyalain kerannya. Bu, saking ya ini cuma kita membicarakan ya sisi kemanusiaan orang Jepang ini Bu ya, sisi kemanusiaan saking menjaga kemanusiaan untuk menutup aibnya. Orang Jepang itu Bu punya wastafel itu ya. Wastafel itu ada pencetan itu ada volume lagu Bu di situ Bu. Kalau ke kamar mandi disetel itu lagu supaya apa? Supaya yang di luar tidak kedengeran. Ada pencetannya itu, ada bunyinya. Untuk menjaga aibnya supaya tidak terdengar. Tuh. Orang Jepang ini paling top kalau mempraktekkan sisi kemanusiaan. Ya. Kalau ingin cari adab ya, adab kemanusiaan di orang Jepang itu Masya Allah. Ya. Tapi sayangnya mereka kebanyakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang itu Bu, saking baiknya orang Jepang ini, saking adabnya orang Jepang itu Bu, menjaga sisi kemanusiaan, menjaga amanat, jujurnya. Ini orang luar negeri, bukan orang penduduk Jepang ngetes. Bener enggak orang Jepang ini kayak gini? Ini orang ngetes di tempat umum, naruh sengaja meninggalkan dompetnya. Sengaja meninggalkan dompetnya, tapi ada sisi kamera dari jauh dilihat, benar apa enggak? Ketika itu ada dua orang suami istri melihat ada dompet yang terjatuh, dilihat, dicek, toleh kanan kiri bukan enggak biar enggak ada orang yang ngelihat ketika ngambil, enggak, toleh kanan kiri mencari siapa yang punya Bu. Kalau kita kan enggak, kalau ada dompet toleh kanan kiri, giliran uang 1.000, 2.000, ini uangnya siapa? Gitu. Tapi kalau uang 100.000, 200.000, rezeki anak soleh. Ya. Waroknya kita ini kadang, zuhudnya kita ini, ya, zuhud yang cemen ya. Ini dua suami istri dicari Bu, dicari enggak ada, sampai jalan beberapa kilo ya, sampai beberapa ratus meter nyari siapa ini punyanya, dilihat fotonya, sampai dilihat di jalan itu, lihat sampai orang ini yang lihat sama kameranya itu kagum, takjub. Ini sebenarnya akhlak yang seperti ini adalah akhlak yang harus ada di negara muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Sampai pergi ke polisi Bu, dilaporkan ke polisi, ini ada dompet jatuh, ini kita udah cari keliling belum ada, siapa ini yang punya. Sampai orang ini yang ngetes langsung pergi, ini sebenarnya punya saya begini. Sampai ditanya kenapa, sampai orang yang ini yang ngetes ini, kenapa kamu kok sampai begini? Kenapa kok nggak diambil? Kenapa gini? Oh enggak, kita diajarkan memang dari kecil ini untuk belajar amanah dan jujur. Dan itu adalah budaya kami. Bangga kami mempraktekkan yang seperti itu. Itu budaya kami seperti itu. Dan ketika kami berbuat baik, itu manfaatnya bukan untuk orang lain. Itu kembalinya juga kepada kami. Itu kembalinya juga kepada kami. Sampai ini budaya ya, tapi budaya yang bagus, orang bukan bagus ya, ini mengatakan ya dari sisi lain positif. Orang Jepang itu Bu, kalau sudah di mata orang lain di masyarakat dia ini punya aib, punya celah, ya, itu mereka punya budaya itu budaya bunuh diri. Punya budaya itu bunuh diri. Bunuh diri bukan apa? Karena udah merugikan orang lain. Kok nggak bisa berbuat baik? Ya, begitu. Ya. Katanya saya pernah dengar begitu, budayanya orang Jepang. Ya. Tapi kita alhamdulillah orang Islam. Ya.
kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjerumus kepada sesuatu yang salah, terjerumus kepada aib, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini begitu orang Jepang ketika buang hajat itu di wastafelnya ada. Coba jenengan lihatlah di YouTube, cobalah. Bagaimana orang Jepang ketika masuk kamar mandi. Ya, itu klosetnya ada pencetan-pencetannya untuk menutup air, untuk menutup biar tidak ini, bahkan ada pencetan untuk pengharum keluar itu dipencet. Nah kita kadang Allah ya, keluar itu harus memberikan keberkahan. Bikin orang yang setelahnya itu emosi kadang. Menyisakan ya. Itu ya, perlu diperhatikan. Ini adab seperti ini adalah adabnya Nabi Muhammad SAW yang perlu kita praktekkan ya, yang perlu kita kembalinya itu kepada diri kita nanti. Kebaikannya untuk orang lain, tapi yang paling besar adalah ketika kita mempraktekkan adab Nabi Muhammad SAW, itu kembalinya adalah kepada diri kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, kecuali akan mendapatkan apa yang dia lakukan, yaitu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min amalin la yurfa, min du'ain la yustajabu lah, wa min nafsin la tashba. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safihani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.